Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya dan ketemu lagi dengan saya pribadi, Faras Visio. Nah, di video kali ini saya akan berikan suatu latihan gerakan, di mana latihan gerakan ini saya dapatkan di dunia perkuliahan. Jadi langsung dari dosen fisioterapi. Nah, sebelum saya membuat video ini, saya sudah mengkaji dan menerapkan latihan-latihan gerakan yang saya dapatkan dari dosen saya itu. Saya terapkan pada diri saya pribadi. Dan memang benar banyak sekali manfaat yang saya dapatkan dari gerakan-gerakan dosen saya, teman-teman. Nah, video ini lumayan begitu panjang karena saya memberikan suatu penjelasan supaya harapannya teman-teman ini mampu mengambil manfaatnya dan mengambil hasil yang terbaik dari latihan-latihan yang akan saya bagikan ini, teman-teman. Nah, bagaimana latihannya? Langsung saja simak pembahasan saya, jangan di skip, teman-teman. Langsung saja. Nah, teman-teman, pada gerakan yang pertama ini kita akan fokus untuk mengurangi suatu kekakuan otot dan mengurangi suatu rasa nyeri yang menjalar dari bagian paha, kemudian betis hingga ke ujung kaki. Biasanya nih, penderita penyakit saraf tersebut itu akan terserang salah satu kakinya. Jadi entah di bagian kanan, kaki bagian kanan, atau di bagian kaki bagian kiri, itu akan mengalami suatu kaku, rasa nyeri yang menjalar hingga ke ujung kaki. Bahkan ujung kakinya biasanya nih, kalau sudah kronis itu akan terasa panas, teman-teman. Nah, pada gerakan yang pertama ini berfokus untuk menghilangkan suatu rasa kaku dan rasa nyeri tersebut. Bagaimana caranya? Caranya, teman-teman, usahakan tubuh kalian berdiri tegak. Setelah itu kalian coba melangkahkan salah satu kaki. Nah, yang dilangkahkan ke depan ini adalah kaki yang sehat. Pada video ini saya posisikan kaki yang tidak sehat saya itu berada di bagian kanan, atau kaki yang merasakan suatu kaku dan rasa nyeri itu di bagian kanan. Kemudian setelah dilangkahkan seperti ini, maka ujung kaki yang bagian depan itu sedikit dibelokkan seperti ini, teman-teman. Nah, seperti ini, masuk ke dalam seperti ini, belokkan ke sini. Kemudian kaki kiri dibelokkan juga berlawanan. Kalau kaki kiri ke sini, kaki kanan ya, atau yang di belakang kebalikannya seperti ini. Nah, sedikit masuk seperti ini. Ini ke sini, ini ke sini. Setelah itu tangan ada di pinggang. Kemudian kita belokkan badan kita, teman-teman, seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, ketika kalian melakukan gerakan seperti ini, otomatis kalian akan merasakan suatu rasa nyeri dan kaku. Intinya rasa kaku dan nyerinya itu bertambah ketika kalian melakukan gerakan seperti ini. Kaki yang sakit ini justru malah tambah kaku, tambah nyeri ketika kalian melakukan seperti ini. Nah, ketika kalian sudah selesai atau kembali ke posisi awal, maka rasa kaku dan rasa nyerinya ini akan berkurang, teman-teman. Jadi setelah melakukan ini ditahan sedikit lama. Tahannya mungkin bisa dihitung 1 sampai 5 atau bisa dihitung 1 sampai 8, tergantung kemampuan kalian menahan rasa sakitnya. Kemudian setelah itu istirahat. Jika kalian istirahat, maka kalian akan merasakan suatu rasa yang enak, yaitu kakunya itu sudah hilang dan rasa nyerinya itu sudah berkurang, teman-teman. Nah, ketika kalian melakukan suatu gerakan seperti ini, ketika kalian merasakan kok kakunya tambah parah, rasa nyerinya kok tambah banyak, itu jangan takut, teman-teman. Karena pada gerakan yang pertama ini berfokus untuk memang kita
membuat suatu rasa sakitnya terlebih dahulu untuk meregangkan otot-ototnya. Dan ketika membuat rasa sakit atau meregangkan otot-ototnya, otomatis sarafnya itu juga akan meregang. Setelah itu baru kita kendurkan dengan kembali ke posisi awal. Dan hasilnya suatu otot dan rasa nyerinya itu akan, kekakuannya berkurang dan rasa nyerinya akan menghilang, teman-teman. Jadi silahkan kalian coba gerakan yang pertama ini. Mungkin bagi teman-teman nih yang sakit atau kakinya yang terkena imbasnya di bagian kiri, itu kaki kiri bisa di belakang, kaki kanan didepankan, sedikit belokkan, kaki kiri di belakang dibelokkan, tangan di pinggang, dan seperti ini diputar. Rasakan kekakuannya, sensasinya. Maka ketika kalian melakukannya ini rutin, dihitung, ditahan 1-5 boleh, 1-8 boleh, maka perlahan-lahan kondisi kalian akan membaik. Nah teman-teman, pada gerakan yang kedua ini kita menggunakan kursi karena kita akan berfokus untuk meregangkan otot di bagian pantat. Nah, sebelum kita masuk ke gerakannya, biasanya nih penderita penyakit saraf tersebut itu juga akan mengalami suatu kekakuan otot di bagian pantat. Jadi ketika duduk itu rasanya sakit, ketika berdiri itu bagian pantat juga sakit, atau berjalan itu kondisinya pantatnya akan kaku, teman-teman. Dan kita akan merilisnya, kita akan melemaskan ototnya dengan suatu gerakan ini. Nah, bagaimana gerakannya? Langsung saja kita duduk seperti ini, teman-teman. Misalkan seperti ini duduk, kemudian kaki yang terkena imbasnya atau kaki yang sakit itu dinaikkan di atasnya seperti ini. Kalau di video ini saya kasih kaki yang terkena imbasnya di bagian kanan. Setelah itu, setelah dinaikkan seperti ini, maka kedua tangan ini menyilang seperti ini, kemudian ditaruh di bagian pundak kita, kedua pundak kita. Usahakan tubuh kita ini lurus, teman-teman, tegak. Usahakan tegak seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian setelah tegak, maka tubuhnya sedikit dimajukan. Kita bawa maju sedikit. Nah, seperti ini. Sampai kita merasakan suatu rasa ketegangan di bagian pantat sini. Nah, jadi tubuhnya tegak, dibawa maju. Nah, seperti ini. Nah, ini ketika kalian melakukan gerakan seperti ini, maka otot di bagian pantat itu akan menegang. Jadi konsepnya adalah membuat rasa sakit dengan meregangkan otot di bagian yang kita tuju itu. Yang kita tujukan adalah meregangkan atau melemaskan otot di bagian pantat. Jadi kita membuat rasa sakitnya terlebih dahulu, ditahan, dihitung 1-5 boleh, 1-8 boleh, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kalian masih kuat, diteruskan sampai 8, 6, 7, 8. Setelah itu kembali posisi awal semula, istirahat. Nah, ketika istirahat, maka perlahan-lahan ketika kalian ulangi terus, maka bagian pantat ini ototnya akan meregang, kemudian melemas. Jadi kita ketika beraktivitas tidak akan pernah terganggu, teman-teman. Nah, ini dari sampingnya seperti ini. Usahakan tubuh tegak, tangan seperti ini. Kemudian jangan membungkuk seperti ini, salah itu. Tetapi tegak gini, tubuhnya dibawa maju ke depan seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi penderita penyakit saraf tersebut itu usahakan jangan membungkuk seperti ini, tetapi usahakan tubuhnya tegak, kemudian dibawa maju seperti ini. Nah, pasti di bagian pantat sini akan terasa sakit, tetapi tidak apa-apa, jangan takut. Karena konsepnya kita lawan rasa takutnya, kita lawan rasa sakitnya, ya kan?
ketika kita melawan suatu rasa sakitnya, kita menambah rasa sakit. Dengan menambah rasa sakit atau mencari titik sakitnya, itu kita adalah meregangkan ototnya, teman-teman. Sebenarnya banyak penderita penyakit saraf tersebut yang tidak mengetahui ketika melakukan gerakan seperti ini kok sakit, maka dia akan berhenti. Tetapi kalau kalian tahu konsepnya, dengan melakukan gerakan seperti ini kok sakit, itu adalah cara meregangkan ototnya. Setelah regang, jadi sakitnya ditahan. Setelah regang, maka ototnya justru akan melemah atau melemas. Jadi kita beraktivitas akan longgar, ototnya itu fleksibilitasnya bertambah. Jadi kita tidak akan terganggu, teman-teman. Silahkan lakukan gerakan yang nomor 2 ini secara beruntun. Jadi gerakan yang pertama tadi selesai, kemudian lakukan gerakan yang kedua ini. Selanjutnya, teman-teman, pada gerakan terakhir atau gerakan yang ketiga yang kalian bisa mencoba, itu kita tiduran, teman-teman. Jadi tiduran seperti ini. Misalkan tubuh lurus, kemudian tekuk kedua kaki seperti ini dan angkat di bagian pantatnya seperti ini. Gerakan ini berfokus untuk tulang belakang ini. Jadi kita mengembalikan suatu lumbal yang keluar atau mencotot keluar menyentuh saraf. Dengan gerakan ini, dengan exercise atau latihan ini, kalian lakukan gerakan ini secara berulang-ulang, maka insya Allah perlahan-lahan lumbal kalian yang keluar itu dia akan perlahan-lahan akan masuk, teman-teman. Nah, pada kasus penderita penyakit saraf tersebut yang belum kronis atau masih keluar yang sedikit, dia akan ketika melakukan exercise atau latihan seperti ini, lumbalnya akan kembali masuk lagi. Tetapi bagi kalian penderita penyakit saraf tersebut yang sudah kronis seperti saya dahulu, itu lumbalnya sudah banyak yang keluar menyentuh saraf. Dengan melakukan gerakan seperti ini berulang-ulang, maka lumbalnya itu yang keluar menyentuh saraf itu perlahan-lahan akan ada celah. Jadi tidak menonjol, tidak menyentuh, teman-teman, akan ada masuk sedikit dan akan ada celah, sehingga kita tidak merasakan suatu rasa nyeri akibat tusukan lumbal yang menyentuh saraf tersebut, teman-teman. Kalian bisa melakukan gerakan ini dihitung 1-5 atau 1-8, tergantung kalian. Yang paling penting ketika melakukan suatu latihan, dari latihan 1, 2, 3 ini adalah bagaimana kalian rutin terus-menerus, jangan sampai putus, teman-teman. Saran saya begitu. Ini adalah gerakan yang ketiga atau terakhir. Silahkan kalian coba, dan mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat bagi kalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.